Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, kali ini kita akan memberikan informasi mengenai P3K ya. Tentunya kenapa P3K membutuhkan jaminan pensiun, bukan hanya kenaikan gaji. Nah, jembatan kesejahteraan yang terputus. Mengapa ASN P3K membutuhkan jaminan pensiun, bukan hanya kenaikan gaji. Nah, soal dokumen advokasi kebijakan untuk pemerintahan baru. Ya, karena ASN ini dari segi eh, kinerjanya sama ya, baik itu P3K maupun PNS. Beban setara kesejahteraan timpang. Guru P3K dan PNS ya kesejahteraannya timpang, padahal beban kerjanya sama, bahkan lebih berat. Nah, ini dikutip dari gpnn.com, kata Nurul Hamidah, ketua P3K Jawa Timur. Beban kerja sama bahkan lebih berat. Kemudian kompensasi jangka panjang. Kalau kita lihat timbangan ini seperti ini ya. Nah, guru P3K masih terjebak dalam dikotomi birokrasi, menjalankan kewajiban penuh sebagai aparatur negara, namun dengan kompensasi purna tugas yang tidak sepadan. Nah, kalau kita melihat anatomi kesenjangan status PNS versus P3K, dari dimensi status hukum, kemudian beban kerja dasar, struktur gaji, jaminan pensiun, ada beberapa hal yang berbeda ya. Nah, di sini status hukum PNS P3K mempunyai status hukum yang sama, kemudian beban kerja mempunyai status yang sama, kemudian struktur gaji memiliki status yang sama, kemudian jaminan pensiun. Nah, ini hal yang menjadi pembeda antara PNS dan P3K. Kesenjangan ini tidak terletak pada tugas harian, melainkan pada ketiadaan jaring pengaman di garis akhir pengabdian. Jika ASN ini masuk ke dalam masa pensiun. Nah, kalau kita melihat realitas psikologis honorer bernomor induk, ya ada tiga fase. Yang pertama adalah harapan pengangkatan, yang kedua adalah realitanya, dikotomi fasilitas yang membedakan, kemudian yang ketiga adalah kecemasan mendekati BUP tanpa jaringan pengaman. Nah, dikotomi antara PNS dan P3K ini menciptakan tekanan mental. Wajar jika guru P3K itu pada akhirnya merasa seolah-olah mereka hanyalah pekerja honorer yang sekedar diberikan nomor induk pegawai atau NIP tanpa kepastian masa depan yang sejati. Kemudian kalau kita melihat alur dari madunya ASN ya, yang hanya sekejap. Kalau kita melihat pengabdian puluhan tahun ya, status honor dengan gaji rendah hampir 70%, kemudian madunya ASN 15%, kemudian ada fase kehampaan pasca BUP itu ya. Banyak P3K diangkat saat usia mereka sudah mendekati batas usia pensiun atau BUP. Nah, setelah berpuluh tahun nih gaji rendah sebagai honorer, masa menikmati status ASN berlalu sangat singkat dan kualitas madunya ini tidak sebaik yang dirasakan PNS karena ketiadaan jaminan masa tuanya. Sedangkan menghadapi pensiun tanpa jaring pengaman ya, jadi saat menyentuh batas usia pensiun, P3K menghadapi ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup finansial mereka. Nah, garis akhir mereka bukanlah garis finish, melainkan sebuah jurang. Apakah Bapak Ibu guru P3K setuju dengan statement ini? Sedangkan kesejahteraan itu membutuhkan dua pilar utuh ya. Yang pertama adalah kenaikan gaji nih, fokus saat ini. Sedangkan jaminan pensiun kekosongan regulasi. Nah, kebijakan kesejahteraan tidak bisa berhenti pada peningkatan insentif jangka pendek ya. Tanpa pilar jaminan pensiun, bangunan kesejahteraan ASN P3K harus akan selalu rapuh. Nah, kalau kita mengingat di tahun sebelumnya pemerintah banyak sekali merekrut P3K ya, atau ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu. Tentunya hal tersebut berfokus kepada kenaikan gaji gitu kan, tapi jaminan pensiunnya tidak belum direalisasikan ya, atau belum membuat regulasinya. Nah, konsekuensi
eh, seperti ini ya, upaya terus-menerus alih status ke PNS, misalkan ketidakstabilan fokus pengabdian, ketiadaan jaminan pensiun P3K, kemudian rasa insecure jangka panjang, tidak adanya dana pensiun menciptakan inefisiensi birokrasi. Hal ini mendorong banyak ASN P3K untuk terus berjuang beralih status menjadi PNS demi mendapatkan keamanan, alih-alih berfokus pada penuh pada pengabdian dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini harapan kita untuk Bapak Presiden Prabowo nya menyambung jembatan kesejahteraan, gaji dan tunjangan, kemudian regulasi jaminan pensiun di masa tuanya. Memahami kesenjangan ya beban kerja P3K sama dengan PNS, kompensasinya harus setara hingga masa purna tugas. Kemudian diupayakan untuk menghapuskan perbedaan atau dikotomi, menciptakan regulasi dana pensiun khusus untuk ASN P3K. Sedangkan untuk kesejahteraan utuh membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya saat ASN masih produktif, tapi juga saat mereka mencapai batas usia pengabdian. Nah, inilah harapan dari ASN untuk eh, Bapak Presiden kita itu ya, untuk jaminan pensiun bukan hanya kenaikan gaji, tapi semoga Pak Prabowo paham apa keinginan ASN khususnya untuk P3K. Itulah informasi yang bisa disampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.